Halo, selamat datang di podcast Rutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Rutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Seperti biasa di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rutu PTN buat kamu. Semoga kisah yang aku bacain ini bisa menginspirasi kamu ya. Mau cerita tentang UTBK aku nih. Aku dari Grobogan, Jawa Tengah. Memilih pusat UTBK di Undip, Semarang. Aku UTBK-nya tanggal 8 Juli. Semuanya sudah aku persiapkan, tapi takdir Allah berkata lain. 2 minggu sebelum UTBK, kakekku meninggal dunia karena sakit. Beliau adalah salah satu sosok di hidupku yang menyemangatiku, khususnya di pendidikan, mulai dari hal kecil dan lain-lain. Seminggu setelah kakekku meninggal, aku pun terkena cacar air. Badanku panas, suhu tubuh mencapai 39 derajat Celcius. Mentalku mulai down karena semua musibah ini aku pikir aku tak bisa dapat berangkat UTBK. Tapi sosok kakakku dan orang tuaku selalu menyemangatiku. Aku segera mungkin dibawa ke dokter kulit dan meminta agar dokter memberiku obat yang bisa membuat cacarku kering selama 5 hari. Masalah cacar sudah terlewat. Aku diizinkan dokter untuk UTBK tanggal 8 Juli dengan syarat tak banyak kontak dengan orang lain. Karena aku dapat sesi 1, akhirnya aku memilih untuk menginap karena takutnya fisikku tidak kuat untuk melaksanakan UTBK. Tanggal 7, aku dan kakakku motoran berdua. Kita menuju ke Semarang untuk mencari penginapan. Nah, tiba saatnya tanggal 8 Juli, rasanya deg-degan dan khawatir gak bisa membanggakan orang tua. Sebelum ke lokasi, aku telepon dulu ayahku. Dia berpesan kepadaku untuk berhati-hati dalam mengerjakan di tengah ujian. Di jalan selama aku teleponan, aku pun menangis karena dengar suara ibuku yang menyemangatiku. Aku mengerjakan soal UTBK dengan tenang dan akhirnya selesai. Setelah itu aku pulang naik Gojek ke penginapan yang di sana sudah ada kakakku mempersiapkan makan siang dan barang-barang untuk dibawa pulang. Di perjalanan hatiku rasanya tidak tenang. Aku ingin segera pulang di pikiranku. Hanya ada ibuku dan ibuku di kepalaku. Aku merasa terjadi sesuatu di ibuku, padahal ayah tak beritahu apa-apa. Nah, sebelum pulang aku mampir beli bakso yang notabene itu makanan favorit ibuku. Aku berharap sampai rumah kita makan bareng dan cerita tentang UTBK. Perjalanannya kira-kira 3 jam. Akhirnya aku sampai rumah. Sesampainya di rumah, aku melihat semua pintu rumahku terkunci dan tokoku juga. Perasaan khawatir semakin jadi di kepalaku. Tanpa pikir panjang, aku coba lewat pintu belakang. Dan ternyata di dalam rumah ada ibuku yang terbaring sesak napas dan tetangga-tetangga datang menjenguknya. Aku langsung memarahi ayahku dan dia bilang ibuku sudah gak makan nasi hampir 2 hari.
dan ibuku gak mau ke rumah sakit sebelum aku dan kakakku pulang. Rasa bersalah diriku semakin tinggi. Aku merasa karena ibuku jadi begini. Akhirnya pada esok harinya ibu mau dibawa ke rumah sakit dan harus diisolasi selama 14 hari karena sesak napas. Dari cerita aku dapat diambil kesimpulan, kita hanya bisa berencana, tapi semua kembali ke Tuhan lagi. Sosok kakek dan ibu, keduanya adalah penyemangatku, tapi di saat aku berjuang, mereka malah membuat sedih dengan kejadian yang mereka alami. Terima kasih sudah diizinkan bercerita. Aku hanya berharap muncul hijau saat pengumuman nanti. Amin.